Cristiano Ronaldo baru-baru ini memberikan saran kepada Erik ten Hag. Ia percaya bahwa manajer Manchester United itu harus banyak mendengarkan sosok Ruud van Nistelrooy jika ia mau sukses bersama Setan Merah. Kepada Five, Ronaldo menyebut bahwa MU telah tepat mempekerjakan Van Nistelrooy sebagai staf pelatih mereka. Ia menyebut mantan striker timnas Belanda itu mengenalmu luar dan dalam sehingga ia tahu apa yang dibutuhkan untuk sukses di sana. Saya percaya bahwa Ruud akan banyak membantunya karena dia pernah menjadi bagian dari klub ini, ungkap Ronaldo. Dia mengenal baik klub ini dan ia mengenal para fans. Jika pelatih mendengarkan dia, maka saya yakin United bisa jadi lebih baik lagi. Lebih lanjut, Ronaldo juga meminta Ten Hag untuk tidak menutup telinga atas saran dari para legenda. Karena ia menilai para legenda ini tahu apa yang dibutuhkan agar MU kembali berjaya lagi. Dia harus mendengarkan orang-orang yang dulu pernah berada di klub ini, Roy Keane atau Paul Scholes, atau Sir Alex Ferguson atau siapapun, sambung Ronaldo. Dia tidak bisa membangun ulang klub ini tanpa pengetahuan mengenai klub ini. Dia harus mendengarkan orang-orang seperti ini bukan mereka yang bekerja di kantoran, pungkasnya. Sebuah janji diberikan Manuel Ugarte. Gelandang anyar Manchester United itu berjanji akan memberikan kemampuan terbaiknya untuk membela Setan Merah. Ugarte mengaku bersyukur bisa pindah ke Manchester United. Ia berjanji tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan pihak Setan Merah kepadanya. Kepada media Uruguay El País, Ugarte benar-benar lega ia akhirnya bisa menjadi bagian dari Manchester United. Sang gelandang mengakui bahwa ia takut transfer itu tidak terrealisasi karena proses negosiasinya yang alot. Lebih lanjut, gelandang asal Uruguay itu menegaskan bahwa ia tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan MU. Ia siap memberikan performa terbaiknya untuk Setan Merah agar MU tidak menyesal telah menebusnya dengan mahal dari PSG. Manchester United berjanji akan merekrut saya dan mereka telah memenuhi janji mereka. Jadi sekarang saya akan membuktikan bahwa mereka tidak salah merekrut saya, imbuh sang gelandang. Ugarte berpotensi menjalani partai debutnya bersama Manchester United di akhir pekan ini. Sang gelandang diprediksi akan dimainkan sebagai starter saat Manchester United berhadapan dengan Southampton pada hari Sabtu tanggal 14 September tahun 2024 malam nanti. Manchester United harus coba memperbaiki penampilan begitu liga kembali bergulir akhir pekan ini. Kabarnya ada 3 rencana Erik ten Hag agar MU bisa segera bangkit. Buruknya langkah awal MU musim ini kembali menimbulkan keraguan soal kualitas Erik ten Hag. Musim ini adalah musim ketiganya menangani tim dan tidak ada tanda-tanda perkembangan signifikan. Karena itu, meski musim baru dimulai, sudah terdengar desakan pemecatan Erik ten Hag. Laju buruk MU membuat Ten Hag kembali jadi sasaran kritik dari fans dan media. Ten Hag tidak pernah benar-benar aman di kursi pelatihmu. Awal musim ini, dia menyerang balik media dengan mengatakan bahwa di eranya, MU telah meraih 2 trofi, yaitu Carabao Cup dan FA Cup. Nah, mengutip Daily Mail, dilaporkan bahwa Ten Hag sudah menyiapkan 3 rencana agar MU bisa segera bangkit akhir pekan ini. Pertama, dia ingin timnya mencegah lawan mencetak banyak gol. MU sudah kebobolan 5 dari 3 laga EPL awal musim ini, mereka harus meningkatkan kualitas pertahanan. Kedua, Ten Hag ingin timnya lebih nyaman mendominasi penguasaan bola. Gaya main modern yang diinginkan Ten Hag memang bergantung pada kemampuan tim membawa bola. Ketiga, Ten Hag ingin timnya lebih menjaga posisi di lapangan. Entah kenapa, melihat proses kebobolan MU di awal musim ini, mereka seringkali membiarkan lawan bebas tidak terjaga. Kapten timnas Belanda, Virgil van Dijk baru-baru ini mengomentari blunder yang dibuat oleh Matthijs de Ligt. Ia menyebut bahwa bek Manchester United itu seharusnya bisa lebih fokus dalam situasi tersebut. Tak ayal de Ligt langsung ditarik oleh Koeman di tengah pertandingan. Van Dijk pun akhirnya buka suara terkait situasi itu. Diwawancarai seusai laga, Van Dijk tidak mau terlalu menyalahkan rekannya itu yang membuat timnya kebobolan. Namun ia ingin de Ligt lebih fokus saat bertahan sehingga ia tidak membuat kesalahan fatal seperti itu. Ya, lengah itu sesuatu yang biasa terjadi, namun ketika Anda lengah di pertandingan level tertinggi, maka Anda akan dihukum karenanya, ungkap Van Dijk yang dikutip Manchester Evening News. Van Dijk juga meminta de Ligt untuk tidak larut dalam kekecewaan usai membuat blunder tersebut. Ia ingin sang junior lekas bangkit dan tetap percaya diri untuk bisa kembali ke performa terbaiknya. Inilah sepak bola, dia harus belajar dari kesalahannya ini, pungkasnya. Sebuah kritikan kembali bersarang kepada Erik ten Hag. Kali ini kritikan itu datang dari mantan pelatih Setan Merah, Rui Faria. Performa Manchester United ini menarik perhatian Rui Faria. Mantan asisten Jose Mourinho itu menilai buruknya performa MU itu dikarenakan Ten Hag tidak menyiapkan rencana yang matang dalam timnya. Melalui akun Instagramnya, Faria mengkritik Erik ten Hag atas performa buruk Manchester United. Ia menilai Ten Hag tidak mempersiapkan timnya dengan baik. Dia bilang bahwa United mengikuti rencana yang telah disiapkan. Namun pertanyaannya, rencana seperti apa? Tulis Faria.
Jika Anda menganalisis permainan Manchester United, sulit bagi Anda menemukan apa rencana yang mereka siapkan, karena saya percaya bahwa ketika sebuah tim punya rencana itu berarti mereka telah menyiapkan strategi untuk sebuah pertandingan. Menurut hemat Varia, Manchester United sejauh ini bermain tanpa identitas yang jelas. Sehingga wajar jika mereka menelan banyak kekalahan. Strategi sebuah tim itu dibangun dari identitas sebuah tim, dan saya bisa bilang mereka tidak punya identitas yang jelas di pertandingan-pertandingan tersebut, lanjut Varia. Ketika sebuah tim tidak memiliki identitas, mereka tidak akan punya rencana atau strategi yang jelas. Semuanya hanya mengalir di atas lapangan, pungkasnya. Manchester United telah membukukan kerugian sebesar 113 juta pound tetapi yakin mereka tetap mematuhi aturan keuntungan dan keberlanjutan Liga Primer. Manchester United telah mengumumkan kerugian besar untuk musim 2023/24 dalam laporan keuangan terbaru mereka. Setan Merah membukukan kerugian bersih sebesar 113,2 juta pound, 147 juta dolar, dan kini telah mengalami kerugian selama 5 tahun berturut-turut. Namun, klub yakin mereka mematuhi aturan pengeluaran Liga Premier, dan karena itu tidak akan menghadapi pengurangan poin, karena tidak semua kerugian mereka termasuk dalam perhitungan pasar. United telah berinvestasi di banyak sektor yang dianggap sebagai kerugian yang diizinkan, berdasarkan pasar seperti pengembangan pemain muda, sepak bola wanita, infrastruktur klub, dan proyek komunitas, menurut Sporting News. Setan Merah juga membukukan rekor pendapatan total sebesar 661,8 juta pound, 862,4 juta dolar, yang diprediksi akan meningkat tahun depan. Pakar sepak bola Inggris, Ali McCoist mencoba mengomentari performa Manchester United belakangan ini. Ia menilai Setan Merah terlihat tidak berdaya tanpa sosok Rasmus Hojlund. McCoist percaya bahwa Man United bakal tampil beda jika Hojlund sudah sembuh dari cedera. Jika Rasmus Hojlund sembuh dari cederanya, maka ia akan memberi dampak yang besar bagi Manchester United, ungkap McCoist kepada Talksport. Menurut McCoist, di 3 laga perdana MU itu, Setan Merah tidak terlalu mengancam di lini serang mereka. Ia menyebut absennya Hojlund membuat lini serang MU terlihat tidak berdaya. Manchester United terlihat ompong saat menyerang. Mereka menunjukkan gaya bermain yang cukup bagus, namun mereka tidak punya penyelesaian akhir yang bagus untuk menyelesaikan peluang-peluang mereka, sambung McCoist. Mereka tidak punya penyerang yang layak di kotak penalti mereka untuk dijadikan tumpuan serangan mereka. Bahkan ketika mereka mengalahkan Fulham, mereka terlihat tidak berdaya di lini serang mereka. Itulah mengapa McCoist meyakini bahwa ketika Hojlund comeback nanti, ia bisa memberikan sesuatu yang dibutuhkan Setan Merah untuk meraih hasil-hasil yang bagus. Saya rasa Hojlund tampil dengan apik di musim perdananya bersama United, apalagi dia datang dari liga yang berbeda. Dia mampu bangkit dan mencetak banyak gol bagi Manchester United, sambung McCoist. Beberapa pertandingan United di awal musim ini menunjukkan bahwa mereka merindukannya. Dia bakal memikul tanggung jawab yang besar, jadi kita lihat apa yang akan ia lakukan nanti, pungkasnya. Ada rumor baru seputar rencana transfer Manchester United di tahun 2025. Tim berjuluk Setan Merah itu dikabarkan akan mencoba mendatangkan Adam Wharton dari Crystal Palace. Dilansir Teamtalk, MU sudah memiliki kandidat yang pas untuk posisi itu. Mereka ingin merekrut Adam Wharton dari Crystal Palace. Menurut laporan tersebut, tim pelatih Manchester United sangat tertarik untuk merekrut Wharton dari Palace. Sang gelandang baru bergabung dengan The Eagles pada awal tahun kemarin. Namun dalam waktu singkat ia berhasil menjadi andalan di lini tengah Palace. Bahkan ia turut dibawa oleh Gareth Southgate ke Euro 2024 kemarin. Itulah mengapa MU menilai gelandang 20 tahun ini memiliki bakat yang luar biasa besar. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa proses transfer Wharton bakal sulit terjadi di musim depan. Pihak Crystal Palace menilai sang gelandang adalah pemain yang penting bagi mereka. Wharton diyakini bakal jadi salah satu gelandang terbaik di masa depan. Itulah mengapa Crystal Palace akan melakukan segala cara untuk mencegah sang pemuda pindah klub di tahun 2025 nanti. Crystal Palace sendiri punya posisi yang kuat untuk mempertahankan Wharton dari kejaran MU. Pasalnya kontrak sang gelandang masih tersisa 5 tahun lagi jadi mereka tidak perlu buru-buru menjualnya di musim panas ini. Cristiano Ronaldo berpisah dengan Manchester United secara tidak baik-baik. Meski begitu, Ronaldo menegaskan bahwa dirinya masih mencintai Setan Merah. Imbas dari wawancara itu, Ronaldo dan Manchester United akhirnya pisah jalan. Kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kerjasama lebih cepat dari seharusnya. Kendati pisah secara tidak baik, Ronaldo ternyata masih memiliki hati dengan Manchester United. Bintang asal Portugal tersebut menegaskan kalau dirinya masih mencintai Setan Merah. Terkadang kita tidak dapat mengendalikan beberapa hal dalam hidup kita, tetapi itu sudah terjadi, kata Ronaldo di channel YouTube pribadinya. Saya ulangi, saya masih mencintai Manchester United dan saya mendoakan yang terbaik untuk mereka.
Miss Hilgers, calon pemain timnas Indonesia, akan melawan Manchester United bulan ini. FC Twente menghadapi Setan Merah di Liga Eropa. Di dalam skuad Twente, ada Hilgers yang menjadi andalan di lini belakang. Pada musim ini, sudah bermain sebanyak 4 kali di semua ajang alias menjadi pilihan utama. Oleh karena itu, ada potensi Hilgers akan dimainkan saat Twente melawan Man United. Apalagi dia mempunyai statistik pertahanan yang mentereng. Dalam catatan Hoscoret, Hilgers mencatatkan rata-rata 2 tackle tiap laga, 2,5 pelanggaran setiap pertandingan, dan rata-rata 3 clearance. Soal umpan, ada rata-rata 1 umpan kunci dari Hilgers, 58 umpan, dan persentase umpan sukses 89,7%. Jadwal laganya bisa dilihat di bawah. Pada pekan lalu Miss Hilgers, bersama Eliano Reijender, diumumkan akan menjalani proses naturalisasi. Keduanya akan menjadi tambahan kekuatan anyar Indonesia untuk bersaing di pentas internasional. Proses naturalisasi mereka sudah dimulai. Ketum PSSI Erick Thohir berharap Miss Hilgers dan Eliano Reijender sudah bisa debut memperkuat timnas Indonesia pada bulan Oktober mendatang. Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga tandang dengan dijamu Bahrain pada tanggal 10 Oktober dan China pada tanggal 15 Oktober. Jadi ya kami coba memperbaiki setiap bulannya, mudah-mudahan semua administrasi yang ada di DPR bisa segera. Pak Menpora, Dito Aryo Tejo, sudah tanda tangan, Mensesnek Pratikno, sudah tanda tangan, Pak Presiden, Joko Widodo, besok Rabu, tanggal 11 September tanda tangan. Nanti tinggal proses di DPR supaya Oktober tanggal 10 dan 15 Oktober, mereka bisa memperkuat Indonesia untuk pertandingan di luar negeri, di Bahrain dan China, ucap Erick Thohir.